Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat bahan ajar atau bahan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint yang interaktif. Namun di sini saya tidak akan membahas dari awal pembuatan bahan ajar menggunakan PowerPoint karena memang itu cukup memerlukan waktu, akan tetapi kita coba bahas sebuah template PowerPoint yang memang sudah didesain untuk pembelajaran. Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk klik tombol jempolnya dan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya agar selalu update konten berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, ini tampilan awal bahan pembelajaran atau bahan ajar yang menggunakan PowerPoint interaktif. Kenapa disebut interaktif? Karena di sini pertama sini ada beberapa menu yang tersaji. Pertama beranda, kompetensi dasar, IPK, materi, sumber bahan ajar, post-test, dan juga ada menu assessment atau AKM online. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini beranda. Beranda adalah tampilan awal seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah tampilannya adalah judul atau tema bahan ajar yang disajikan. Ini kebetulan mata pelajarannya Sejarah Indonesia kelas 10 untuk SMK MAK ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada menu kompetisi dasar. Nah, ini ketika diklik misalnya kompetisi dasarnya, maka akan muncul kompetisi dasar ini. Nah, kebetulan ini kompetisi dasarnya menganalisa berbagai teori tentang proses masuk agama Hindu ya. Kemudian IPK atau tujuan pembelajaran. Nah, ini IPK-nya juga muncul seperti ini ya. Menganalisis teori tentang masuk Hindu Buddha ke Indonesia gitu kan. Kemudian materi. Nah, ini ketika diklik materi, nah masuk agama Hindu di Indonesia. Nah, materi ini kan tentu banyak ya. Maksudnya ini kan tampilan awal. Maka untuk membuka materi-materi berikutnya, nah di bawah sini kan ada panah ya, panah untuk lanjut dan panah untuk back atau untuk mundur. Nah, misalkan kita ingin lihat materinya di sini, kita tinggal klik yang panah ini. Nah, klik. Nah, ini terus. Kemudian di sini ada submenu yang bisa dibuka. Jadi di sini hipotesis masuknya agama Hindu ke Indonesia ini ada 4 submenu: hipotesis Brahmana, Ksatria, Waisya, atau Sudra. Nah, ketika misalkan kita ingin melihat isi dari hipotesis Brahmana, ini tinggal diklik saja, ini klik. Nah, ini langsung masuk ke sini. Kemudian kalau mau lanjut bisa menggunakan ini lagi ke depan ke teori Waisya, atau misalkan kita mau balik lagi ke sini bisa ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian hipotesis Waisya, misalkan klik Waisya, kemudian masuk sini, kemudian lihat materi selanjutnya. Nah, ini ke teori Sudra misalkan. Nah, teori Sudra. Nah, ini ya sudah keempat. Jadi ini bisa diberikan ke siswa kita apabila misalkan terkendala dengan jaringan internet, dengan kuota dan sebagainya, maka bisa saja kita memberikan pengajaran kepada siswa dalam bentuk ini, bisa. Kemudian ini materi sudah selesai. Nah, di sini ada sumber bahan ajar. Nah, sumber bahan ajar ini bisa ini adalah sumber bahan yang kita gunakan untuk membuat materi ini. Ini bisa kita cantumkan di sini. Bahan ajarnya dari mana, misalkan kan seperti itu. Nah, masuknya materi untuk masuknya agama Hindu ke Indonesia ini bahan ajarnya dari mana. Nah, dicantumkannya di sini. Kemudian di menu yang selanjutnya ada post test atau evaluasi. Nah, ini post test ini juga offline Bapak dan Ibu ya. Artinya bisa mengerjakan di sini. Ini kalau diklik, contoh misalkan klik sini. Nah, sini ada post test ya. Ini tampilan awal post test. Kemudian
kita siswa masuk misalkan di sini. Nah, ini ada isian yang langsung bisa ketahuan jawabnya, atau untuk pembelajaran ya, proses pembelajaran. Misalkan raja-raja India yang kalah perang menyingkir Indonesia dan membentuk kolonialisme adalah isi dari, nah misalkan ini siswa tinggal milih. Kalau misalkan kita milih ini misalkan ya Waisya, nah jawaban salah gitu kan. Ini yang benar yang mana misalkan? Nah, jawaban salah. Satria, oh berarti jawaban yang B ya, benar gitu. Ini untuk latihan aja sebetulnya ya, untuk latihan saja. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dibuat 5 pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Berikutnya misalkan, nah ini pencetus dari sudra misalkan. Krom, oh salah. Oke, selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Ini kita contoh saja misalkan, oh. Nah, yang benar yang ini ya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian nomor selanjutnya tinggal langsung klik. Nah, di sini juga ada soal, kemudian pilih. Nah, ini yang benar yang mana misalkan. Ini pembelajaran aja. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu, siswa latihan post test. Ini untuk latihan aja ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada menu assessment atau AKM yang online gitu. Nah, ini yang sesungguhnya memberikan penilaian kepada siswa. Nah, asesmen online ini bisa kita buat menggunakan Microsoft Form atau di Google Form, terserah Bapak dan Ibu yang caranya gitu kan. Nah, coba kita buka yang asesmen AKM online. Nah, di sini ada tulisan, kita tulis ya di sini, untuk mengerjakan asesmen kompetensi minimum online silahkan klik laman berikut ini. Nah, di sini siswa diarahkan untuk mengklik ini ya. Coba kita ya, kita klik sini. Nah, otomatis masuk. Ini kebetulan yang saya buat menggunakan Google Form ya. Kalau mau menggunakan Microsoft Form juga sama, silahkan. Nah, seperti biasa kalau membuat ini kan Bapak dan Ibu sahabat edukasi sudah biasalah membuat soal-soal di Google Form seperti ini. Nama, nomor absen, kelas dan sebagainya. Klik berikut misalkan. Nah, di sini ada soal AKM literasi. Nah, kebetulan ini kan baru rancangan ya, konsep. Saya sendiri belum membuat soalnya. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan lengkapi dengan soal AKM literasinya. Yang penting yang pertama kita siapkan kerangkanya, ya ini soal AKM literasi. Nah, soal AKM ini kan bisa dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian uraian, kemudian isian singkat. Nah, itu untuk soal AKM-nya, untuk literasinya. Kemudian apabila kita ingin melengkapi dengan yang numerasi misalkan, nah ini klik berikut. Kalau misalkan ini udah siapkan kerangkanya soal KM untuk numerasi. Nah, soal numerasi ini juga bisa dibuat dalam bentuk soal misalkan yang pertama pemahaman konsep, kemudian jenis yang kedua penalaran konsep, yang ketiga aplikasi konsep misalkan. Itu pun bisa dibuat dalam bentuk infografis dan lain sebagainya ya, itu untuk numerasi. Tapi itu nanti saya akan buat di video berikutnya untuk soal AKM khusus ya. Yang terpenting sekarang kerangkanya bahwa ketika misalkan siswa sudah mau mengerjakan soal AKM online ini, maka tinggal langsung klik form yang telah kita siapkan. Nah, itu Bapak dan Ibu, media pembelajaran menggunakan PowerPoint yang interaktif. Bagi Bapak dan Ibu yang bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan aplikasi template PowerPoint ini, silakan Bapak dan Ibu bisa tuliskan email di kolom komentar, kemudian klik jempolnya kalau memang suka dengan panduan ini, kemudian nanti akan saya kirimkan melalui email template-nya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini kan mata pelajarannya sejarah ya. Nah, caranya begini Bapak dan Ibu. Nah, pertama kita masuk dulu ke
lembaran awal ini ya, lembaran awal ini. Nah, yang perlu dirubah kan pertama nama mata pelajaran tentu ya, ini dirubah. Kemudian ini juga nama mata pelajaran dirubah. Kemudian logo, kalau misalkan ini mau menggunakan logo sekolah dirubah. Kemudian isi daripada ini kan tentu juga kan dirubah isinya. Tapi kalau temanya ini menu-menunya ini mungkin tidak perlu dirubah ya, karena ini rasanya sih hampir sama lah semua juga, hanya mungkin kontennya yang diisi. Nah, bagaimana cara mengeditnya Bapak dan Ibu? Caranya begini. Pertama kita rubah dulu yang title ya, yang ini, yang title ini. Klik slide master yang ini Bapak dan Ibu ya, klik slide masternya dulu. Kemudian kita masuk di tampilan awal. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengganti. Nah, ini bisa diganti ya, bisa diganti dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian logo bisa diganti dengan cara klik kanan, kemudian change picture, kemudian Bapak dan Ibu mencari logo yang mau digunakan, tinggal pilih, kemudian open. Nah, ini langsung nanti berubah ya logonya. Nah, ini untuk tampilan awal atau di awal. Nah, ketika ini dirubah, yang ini dirubah, otomatis ke bawah juga ini langsung berubah. Ini contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Misalkan saya ganti logo dulu deh. Saya ganti logo ini yang menggunakan logo. Nah, misalkan saya menggunakan logo ini, logo provinsi. Ini insert ya, klik kemudian insert. Nah, otomatis kan berubah ya Bapak dan Ibu. Nah, ke bawahnya di sini ini juga berubah langsung, semua berubah ya. Jadi cukup mengganti yang di halaman awal atau di slide awal di sini ya. Nah, itu untuk mengganti logo dan tulisan yang judul ya, tulisan yang judul. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya di sini. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu tinggal di blok saja ya, di blok, kemudian diganti misalkan menggunakan mata pelajaran apa, matematika ya, matematika kelas berapa misalkan. Nah, ini tinggal diganti aja Bapak dan Ibu. Ini tinggal gampang lah, mudah. Untuk pewarnaan dan sebagainya juga mudah ya. Caranya seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diganti di sini? Ini sepertinya sudah hanya dua ya, dua slide, yang awal dan yang awal dan yang kedua ini diganti. Oke, itu yang pertama, edit yang pertama. Kemudian sekarang kita akan mengedit kontennya ya, mengedit isinya. Nah, ini keluar aja dulu kalau udah selesai, jangan lupa di save. Kemudian kita keluar. Nah, untuk merubah konten itu mudah Bapak dan Ibu, hanya kita masuk dari depan, dari sini, di posisi PowerPoint-nya normal ya, posisi normal sini ya. Kalau tadi kan di slide master ya, tadi di sini. Kalau yang untuk merubah judul, tapi kalau untuk merubah konten itu di posisi normal di sini. Nah, kita masuk dulu ke sini pertama. Nah, di sini ini untuk tema ya, untuk tema. Ini tinggal diganti saja, di blok ganti, kemudian kalau tidak memerlukan gambar ini tinggal dibuang, kalau memerlukan gambar mau diganti sama caranya, tinggal klik kanan kemudian change picture. Kemudian kita masuk ke slide ketiga, yaitu tentang kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar. Bapak dan Ibu tinggal ganti saja ya, kompetensi dasarnya seperti apa. Kemudian di slide 4, indikator pencapaian atau IPK, ini juga tinggal diganti ya. Kemudian selanjutnya masih materi ini. Nah, ini masuk ke materi, masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kemudian ini, nah ini juga bisa diganti ya Bapak dan Ibu, bisa diganti dan sebagainya. Ini silahkan, ini tinggal diedit saja, materinya sesuaikan. Kalau memang halamannya kurang, karena misalkan materinya banyak ya, tinggal ditambah halaman. Ini diduplikat aja, klik kanan kemudian, nah ini ada duplikat slide ya. Nah, ini kan udah nambah gitu ya, nambah 2 kalau misalkan halamannya kurang. Nah, itu untuk edit
kita mengedit materi atau mengedit konten ya, maaf, mengedit konten. Nah, ini materinya masih panjang sampai mana. Nah, post test juga sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal memberikan soal di sini ya, memberikan soal di sini. Jadi tinggal Bapak dan Ibu ngedit saja lah, tinggal diedit. Ini semua sudah bisa dipakai. Kemudian sumber bahan aja juga tinggal dimasukkan. Ini juga sama, tinggal dimasukkan ya. Nah, hanya untuk link ini yang kita ambilkan dari soal online tadi ya Bapak dan Ibu. Ini tinggal kita masuk dulu ke asesmen ini atau soal-soal online ini, kemudian tinggal kalau sudah selesai ya, udah selesai semua, kemudian kirim. Nah, di sini dapatkan linknya ya. Ini klik linknya, kemudian ini kan panjang nih. Nah, tinggal diklik yang pendekan URL-nya, sudah pendek, kemudian kemudian tinggal disalin. Nah, udah salin, ini close saja, masuk lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di sini tinggal dipastekan ya, di sini misalkan contoh sini, ini tinggal Ctrl V paste. Nah, ini udah masuk ke sini ya, udah masuk ke sini. Jadi caranya seperti itu kalau untuk menyimpan AKM online-nya. Demikian Bapak dan Ibu untuk penjelasan tentang pembuatan bahan ajar menggunakan PowerPoint interaktif plus soal atau assessment online. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.